Perkenalkan, saya Meliza Handayani, NIM 2501981. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Ahmadzari Nowari, NIM 250200044. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Ghazali HS, NIM 250200004. Kami adalah kelompok 7 yang akan membahas tentang simulasi operasi konstruksi pada pekerjaan erection box girder. Berikut adalah penjelasan dari kami. Pada proyek konstruksi, produktivitas merupakan hal yang perlu diperhatikan agar tujuan proyek dapat tercapai, yaitu waktu, mutu, dan biaya yang sesuai dengan yang direncanakan. Tingkatan hierarki proses konstruksi terdiri dari organisasi, proyek, kegiatan atau activity, operasi, proses, dan tugas atau task. Di mana pada bagian operasi, proses dan tugas berfokus pada aksi di lapangan dan memiliki sifat yang tidak unik karena terus berulang. Salah satu rekayasa konstruksi yang dapat dilakukan untuk pengendalian produktivitas yaitu dengan melakukan simulasi operasi, di mana dengan melakukan simulasi diharapkan didapatkan standar produktivitas dari suatu siklus yang telah bersifat steady dan akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proyek. Pada penelitian ini, proyek yang ditinjau adalah proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Sesi 3A, yang merupakan proyek yang menghubungkan ruas Yasmin hingga Simpang Sempak sepanjang 2,8 km. Adapun objek yang ditinjau adalah operasi pekerjaan erection box girder pada pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Sesi 3A, yang terdapat dua jenis launching gantry yang digunakan yaitu Italia dan Cina. Namun pada kali ini, kami meneliti erection box girder dengan launching gantry Italia. Selanjutnya akan dibahas permodelan pekerjaan erection box girder. Salah satu teknik permodelan yang ada di dunia konstruksi yaitu bernama Cyclone. Cyclone sendiri merupakan kepanjangan dari Cyclic Construction Operation Network. Nah, artinya yaitu Cyclone merupakan suatu permodelan grafis dari suatu operasi konstruksi yang terdiri dari jaringan worktask yang saling terkait. Nah, dalam Cyclone sendiri terdapat beberapa elemen. Elemen tersebut antara lain ada normal, kemudian ada kombi, kemudian ada Q, kemudian ada function, ada counter, dan ada arc. Nah, setelah dilakukan permodelan dengan Cyclone, langkah selanjutnya yaitu melakukan simulasi. Tujuan simulasi sendiri untuk dapat melakukan analisis dan investigasi lebih lanjut. Nah, dengan bantuan yaitu software. Nah, software dari kelompok kami yang kita pakai yaitu ada 3 software. Software tersebut antara lain yaitu software COS, kemudian software Stroboscope, dan software Arena. Kumpulan dari beberapa worktask akan membentuk suatu operasi konstruksi. Sehingga identifikasi worktask merupakan langkah awal yang ditentukan karena merupakan komponen utama dari penyusunan operasi konstruksi. Setiap worktask mempunyai durasi. Pada simulasi ini, semua durasi diasumsikan sebagai durasi random dengan memasukkan parameter yaitu durasi paling minimum atau paling lambat, rata-rata, dan paling cepat atau maksimum. Durasi worktask dapat dilihat pada tabel berikut, di mana worktask dimulai dengan install unbalanced shoring hingga inspection box girder. Adapun identifikasi resource bertujuan untuk menentukan sejumlah sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan operasi konstruksi. Pada simulasi ini, resource yang digunakan terdiri dari 13 resource, yaitu shoring team, material stressing, mobile crane, tim erection atas, tim erection bawah, winch kanan, winch kiri, hanger bars kiri, hanger bars kanan, surveyor, quality control, material stressing, dan labor stressing. Setelah kita mengetahui terkait software yang akan kita gunakan, serta setelah kita mendefinisikan worktask dan juga resource yang akan kita gunakan, maka selanjutnya kita melakukan modeling untuk simulasi Cyclone yang akan digunakan. Berikut adalah model simulasi Cyclone dari kelompok kami. Pertama-tama, Cyclone dimulai dari melihat span yang sudah ready. Kemudian yang pertama adalah melakukan install unbalanced shoring. Dilanjutkan oleh install full segment, kemudian launching main truss yang dibantu oleh erection team atas, dilanjutkan oleh launching lowering cross beam, dilanjutkan untuk sliding main truss to north. Apabila launcher gantry sudah ready, maka dilakukan install spreader beam yang akan masuk ke dalam box girder yang ada pada lifting untuk winch kiri dan winch kanan.
Kemudian dilanjutkan dengan hang box girder yang kiri dan yang kanan, dan dilakukan count untuk menyatukan ke 19 segmen pada join segmen. Setelah join segmen dilakukan, dilanjutkan dengan geometry control untuk persiapan stressing. Setelah stressing selesai, maka dilakukan release hammer dan ready untuk span yang berikutnya. Terakhir dilakukan inspection umum untuk box girder tersebut. Selanjutnya akan disampaikan hasil analisis produktivitas. Untuk data rencana produktivitas di lapangan diperoleh nilai yaitu sebesar 0,0076 dengan durasi yaitu 5 hari dalam satu siklusnya atau satu span. Kemudian untuk hasil analisis dari kelompok kami yang menggunakan 3 software, dari software pertama yaitu software cost diperoleh nilai produktivitas sebesar 0,0061. Kemudian untuk yang kedua yaitu software stroboscope diperoleh nilai sebesar 0,0062. Kemudian untuk yang terakhir software arena diperoleh nilai produktivitas sebesar 0,0064. Dari ketiga software tersebut dapat diketahui bahwa nilai produktivitasnya hampir mirip, yaitu 0,006 sekian. Yang mana untuk durasinya dalam satu siklus, yaitu dalam satu span yang terdiri dari 38 box girder itu sebesar 6-7 hari. Setelah mendapatkan produktivitas dari output masing-masing software, kemudian dilakukan analisis sensitivitas dengan melihat persen idleness dan biaya yang diasumsikan. Dari hasil persen idleness yang dikeluarkan oleh masing-masing software, terlihat bahwa masing-masing software mengeluarkan satuan yang berbeda. Namun pada dasarnya nilai tersebut sama, dan pada analisis ini diasumsikan yang diambil adalah nilai persen idleness yang dikeluarkan oleh output cost. Dari hasil yang terlihat bahwa beberapa resource memiliki persen okupansi yang tinggi, artinya memiliki tingkat kesibukan yang besar. Hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar apabila ada pertambahan atau pengurangan dari masing-masing resource tersebut. Adapun biaya upah pekerja yang diasumsikan yaitu biaya pekerja Rp200.000 per hari, mobile crane Rp2.500.000 per hari, dan biaya overhead 10% dari total biaya. Dari analisis sensitivitas yang dilakukan akan ditinjau 4 perbaikan yang akan dilakukan. Melihat dari perubahan-perubahan resource yang memiliki persen idleness yang cukup kecil dan memiliki tingkat okupansi yang tinggi. Sesuai dengan tabel ini terlihat bahwa ada 4 perbaikan. Keempat perbaikan ini kemudian ditinjau dari segi produktivitas yang dihasilkan dan juga biaya yang dihasilkan. Seperti pada tabel berikut ini. Dipilih perbaikan yang kedua karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, namun memberikan efisiensi biaya yang sangat besar. Hal ini dikarenakan penambahan resource yang tidak terlalu banyak dan juga kecepatan yang semakin baik sehingga mengurangi overhead dan juga menambah efisiensi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa analisis sensitivitas yang dilakukan akan menunjukkan bahwa apabila kita menambah mobile crane dan juga menambah tim spreader beam atau tim erection bawah, maka akan menambah produktivitas juga. Namun dengan penambahan ini tidak terlalu menambah biaya tersebut dibandingkan dengan durasi yang dipercepat, sehingga dengan durasi percepat ini akan memberikan dampak biaya yang tinggi. Yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Nah, untuk kesimpulan nilai produktivitas yang diperoleh yaitu sebesar dari ketiga software yaitu 0,006 sekian. Nah, untuk hasil analisis sensitivitas diperoleh perbaikan kedua yang kita pilih, yaitu dengan hasil produktivitas mencapai 0,0065 dan biaya efisiensi yang didapatkan itu bisa mencapai 262 juta sekian. Nah, untuk saran yang dapat kelompok kami sampaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu pengamatan langsung di lapangan itu sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui durasi tiap wortas dan sumber daya yang dibutuhkan tiap wortas, dan untuk biayanya sendiri juga akan lebih akurat jika menggunakan RAP proyek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.